Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa ballagha ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Usbaki dan seluruh para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran, masuk Pak Ustadz Mulyadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Pondok Tahfidz Nurul Quran ini, dilanjutkan dengan kegiatan rutin seperti biasa, zikir doa dan baca surah Al-Kahfi, surah Yasin dan surah Waqiah. Kemudian dilanjutkan dengan taklim tafsir surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan menjadi amal soleh kita di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rizki yang halal berkah, serta diberikan keistiqomahan ibadah dan berbuat baik karena Allah sampai akhir hayat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah Ar-Rahman ayat ke-45 insyaallah sampai ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Untuk sekian kalinya Allah memberikan teguran, memberikan peringatan kepada kita dengan kalimat ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, bahwa Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita yang tidak terhingga, tidak bisa kita hitung dengan apapun, karena satu jenis yang Allah berikan saja mengandung nikmat yang begitu banyak, ya kan? Contoh lidah ini, lidah itu satu, tapi bisa merasakan, bisa membedakan rasa makanan minuman ribuan. Lidah, padahal satu lidah itu bisa merasakan air putih itu macam-macam, ada air putih yang enak, yang agak antai, yang pahit dan sebagainya. Belum lagi air yang dicampur dengan yang lain, ada teh botol, ada teh sosro, ada teh kotak, ada susu kotak, ada susu macam-macam. Itu dari satu lidah, coba bayangin. Kalau kita cuma punya rasa satu, maka repot. Nggak bisa membedakan makan yang enak dan makan yang nggak enak. Jadi daging, rendang, jengkol, pete sama aja rasanya, ya kan repot. Dikasih rendang rasanya tempe, dikasih sate rasanya tempe. Bayangin kalau rasanya tempe, mending kalau rasanya rasa rendang semua, jadi enak, ya kan? Bener nggak? Oh, ini yang kalau kita hitung nggak bakalan bisa, baru satu lidah itu. Ya, makanya Fadil gemuk karena lidahnya rasanya enak terus. Oh, bayangin kalau dikasih rasa pahit, kurus dia, ya kan? Karena makan ini nggak enak, makan ini nggak enak, pahit semua. Ya, kayak jamu, dikasih ayam penyet nggak enak, dikasih rendang nggak enak, dikasih ini nggak enak semua. Coba bayangin itu, apa nggak repot kita? Tapi kita dikasih nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Itu baru satu lidah, ya kan? Satu lidah. Nggak ada teknologi manapun yang bisa membuat untuk merasakan sesuatu, nyicipin apapun makanannya, minumannya,
itu kayak lidah yang diciptakan oleh Allah. Kulitnya satu, tapi bisa merasakan dengan beda-beda, subhanallah. Ya kan? Nah ini belum lagi dari bentuk bukan minuman, makanan yang lain dan sebagainya. Masya Allah. Itulah membuat makanan jadi mahal. Karena ada rasa yang berbeda. Ya kan ya? Semakin enak makanan, tempatnya enak, nyaman, itu makin enak. Kita ngopi kalau di kaki 5 3.000. Kaki ngopi di hotel bisa berapa? 100.000. Oh, karena rasanya beda. Tapi kalau yang 100.000 harganya sama dengan kapal api yang 3.000, itu nggak laku. Bener nggak? Itu karena lidah. Makan di warteg sama-sama dengan rendangnya, tapi beda harganya dengan di Padang. Padang juga ada kelasnya. Ada kelas Padang biasa, ada Padang sederhana, ada Padang macam-macam. Belum restoran dan sebagainya. Itu yang membuat jadi mahal karena ada rasa yang dirasakan beda. Bentuknya sama, dimasaknya beda atau sama, tapi rasanya beda. Tangan yang beda akan merasakan rasa yang beda. Maka Allah tegur. Itu salah satu aja. Kalau saraf rasa ini dicabut oleh Allah, teh kotok sama kayak teh coklat rasanya. Ya kan? Ayo silakan makan. Apaan ini? Kayak coklat. Dimakan rasanya coklat. Coba teh kotok laku. Bener nggak? Kalau teh kotok dirasa coklat, tapi kita bisa membedakan dari hidung juga. Nah, itu belum nikmat-nikmat besar lainnya. Ya kan? Maka fa bi ayyi ala'i rabbikuma bukan tiba. Pantes dong kalau Allah tegur manusia dan jin. Nikmat mana lagi yang kalian mau ingkari, yang kalian dustakan, yang kalian tidak syukuri? Coba nikmat mana lagi? Segalanya punya, kalau kita nggak sehat juga nggak enak. Segalanya tadi punya, makanan di kulkas penuh, semuanya penuh, tapi lidah nggak bisa merasakan, itu cuma-cuma. Benar ya? Makan begitu banyak aneka ragam lauknya, tapi lidahnya nggak diberikan rasa nikmat. Wow, rugi. Kita itu yang kadang sering nggak sadari, nikmat itu melihatnya mobil, rumah mewah, yang ada di diri kita itu banyak juga yang nggak disyukuri. Benar, yang di fisik kita. Salah satunya diantaranya lidah. Maka Allah tegur. Kasihan ayat ini. Tentu teguran banyak bukan hanya lidah yang banyak. Makanya salah satu fungsi lidah itu Allah jadikan sebagai alat untuk ngomong selain untuk rasa, lisan ini. Coba orang nggak ada lidahnya ngomongnya gimana? Bisa nggak kamu? Ilham, nggak ada lidahnya ngomong. Ya nggak bisa. Maka Allah minta qulu qaulan sadida, ngomong yang benar, jangan ngomong itu nggak benar, ya kan? Kata Nabi, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pilihan orang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir sebagai bukti syukurnya lisan yang diciptakan oleh Allah secara cuma-cuma. Ya kalau beriman sama Allah hari akhir dan hari akhir, ya tolong kalau ngomong tuh yang benar, khairan, yang baik-baik. Kalau nggak baik-baik, nggak usah. Apalagi ngomong binatang semua keluar dari mulutnya, ya kan? Nah, jangan sampai itu bisa termasuk ingkar, termasuk tujuan Allah berikan lisan kita, lidah kita. Auliasmut, kalau nggak bisa ngomong dengan baik benar, ya udah jangan ngomong, mendingan diam. Itu tanda atau indikator orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kalau sekarang pakai nulis di HP, di medsos, ya di WhatsApp grup, di Instagram, di Facebook dan sebagainya, hati-hati. Ya, karena itu bagian nikmat tangan, nanti lain lagi nulis. Nah ini lisan, hati-hati, ya kan? Nah itu diantaranya. Allah tegur supaya kita apa? Menjadi orang yang takut sama Allah. Orang yang takwa sama Allah.
Makanya Allah jamin di sini. Kalau kemarin golongan orang-orang yang sudah disiapkan apa? Siapkan neraka, hadi jannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Inilah neraka jahanam yang sudah aku siapkan untuk kalian karena kalian jadi pembohong waktu hidup di dunia. Neraka jahanam itu akan dikelilingi sekitarnya adalah api yang sangat panas. Untuk tidak masuk neraka jahanam dan neraka-neraka lainnya Allah jamin waliman khafa maqama rabbih jannatan. Liman hak bagi orang itu diberikan oleh Allah siapa saja mantu umum. Laki-laki, perempuan, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang miskin, orang kaya, pejabat, rakyat, eman semuanya. Nah, siapa di antara mereka khofa? Bila apa khofa? Ayo, bila apa? Madi, binanya bina apa? Wah, khofa ya khofu khofa. Nah itu. Ya, takut sama Allah, khauf. Khofa ada khosyah, ada khofa. Ya, sini dengan bahasa khofa. Ailikul minhum aw limajmu'ihim. Mereka semua pada takut kepada Allah karena kelak akan dikumpulkan sama Allah. Kita siap-siap. Kita ini besok ketemu sama Allah. Dan ketemu sama Allah itu gak hanya cuma-cuma ketemu, kita ini akan ditanyakan oleh Allah. Dimintai pertanggungjawaban hidup kita ini, termasuk lisan lidah yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Apa hanya sekedar makan doang? Ya, nggak pernah zikir. Apa hanya makan doang? Nggak pernah baca Quran? Apa hanya untuk makan doang, nyicipin makanan, lidah ini, lisan ini, tapi tidak untuk berkata yang baik, malah justru sebaliknya berkata dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Besok dimintai tanggung jawabnya. Maka harus takut kita. Dengan takut kepada Allah kita akan bertambah dekat kepada Allah. Takut kepada makhluknya kita jauh. Takut sama macan kita lari, takut sama anjing kita lari. Tapi kalau kita takut sama Allah akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Karena dekat dengan Allah maka dia akan dibimbing oleh Allah. Karena dibimbing oleh Allah maka dia akan benar hidupnya. Ini awalnya. Sehingga Allah jamin orang yang takut sama saya, maqama rabbi ay qiyamahu baina yaday lil hisab fataraka ma'siyatahu. Orang itu akan berusaha meninggalkan kemaksiatan karena dia akan berjumpa dengan Allah hari hisab nanti. Dihitung amal kita. Mikir kita, kalau mau dites, ya kan? Akan diintrogasi. Kita siap-siapnya luar biasa supaya lamaran kita diterima. Orang mau diinterogasi, ngelamar, silakan kamu lamar. Tanggal sekian kamu menghadap. Akan ditanyakan semua apa yang ditulis oleh kalian, yang dikerjakan oleh kalian, pengalaman kalian. Kami butuh karyawan-karyawan yang jujur, yang benar. Tulis, lama, tanggal lahir, pekerjaan, pengalaman, dilamar, lulusan ini. Diinterogasi nggak sesuai. Gimana? Kamu ngaku lulusan S1, ternyata kamu nggak sekolah, nggak kuliah. Kamu ngaku lulusan ahli ini, tapi ternyata enggak. Berarti bohong kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita besok ditanyakan, dulu kamu umur hidup di dunia berapa tahun? 60 tahun. Kamu untuk apa aja? Sholat enggak dari umur balik? Enggak, cepret. Benar ya? Gede. Hah? Kamu kesehatan kamu untuk apa? Untuk main-main, untuk nongkrong, untuk yang lain-lain. Kedik. Benar nggak? Sholat enggak, ngaji enggak, ibadah enggak. Nah, kesehatan kamu untuk apa? Untuk macam-macam. Cuman jalan-jalan, makan, tidur, hardolin, dahar modal ulin. Wah, kedik. Benar nggak? Nah iya, nggak ada ampun udah. Nah, orang yang punya rasa takut sama Allah akan ketemu dengan Allah, maka dia akan berusaha meninggalkan maksiat. Undangan. Bukan berarti kita nggak punya dosa, tapi tidak melanggengkan dosa karena ada rasa takut kepada kalau punya kesalahan ilafan
segera minta ampun sama Allah. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Bukan berarti nggak punya dosa, nggak melanggengkan dosa, dan kalau punya kesalahan ilapan itu segera minta ampun. Itu orang takut sama Allah. Tapi dia punya salah nggak merasa salah, punya dosa nggak merasa dosa, ya kan? Nah itu yang Allah gedeng banget. Ya, tahu gedeng? Hah? Merokol banget, kesel banget. Karena apa? Udah salah dosa nggak minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Nah, orang takut sama Allah itu, ya, kalaupun dia pernah berbuat dosa, dia minta ampun sama Allah. Maka bagi Allah, jamin orang itu kalimatnya itu jannatan, 2 surga, masya Allah. Al jannatan bustanani fi'audil jannah. Itu jannatu adin wal ukhra jannatu naim. Ruya an Ibnu Abbas fi wasfil jannati qala al jannatani bustanani. Oh, kata Ibnu Abbas. Kullu bustanin masirata mi'ata amin. Kullu bustanin masiratu mi'ati amin fi wastin kulli bustan darun min nur wa laysa minhuma syai'un illa yahtazu ni'matan wa khudratan. Masya Allah. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, orang yang punya takut sama Allah akan diberikan 2 surga. 2 surga. Apa di sini disebutkan? Jannatul Ad dan Jannatul Naim. Ada berapa surga? Ya, ada Jannatul Firdaus yang tadi, "Alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar." Salah satu di antara apa? Surga itu adalah Jannatul Adn yang mengalir airnya di bawah. Kita biaya bikin kolam aja lumayan. Itu ngalir di atas. Bagaimana kalau ini masjid granitnya dari kaca terus airnya ngalir? Wah, biayanya besar sekali. Ya kan? Surga itu udah diciptakan oleh Allah, airnya mengalir di bawahnya. Masya Allah, sangat indah. Oh ya, bisa siapkan Jannatul Adn. Kemudian Jannatul Naim, jannah yang penuh dengan segala kenikmatan. Nikmat kita makan aja, Andika makan nambah 2 kali, cuman pakai ayam geprek, bener nggak misalnya? Nambah 2 kali. Jakbar kecil-kecil juga nambah 2 kali, ya kan? Karena enak, ya. Nah di sana itu lebih dari ini di dunia enaknya. Di sini kalau udah kenyang, biar ditambah lagi ayamnya, ditambah nasinya, udah nggak muat. Perut ada batasnya, maksimal 3 piring. Itu yang gembul, bener nggak? Ya 3 piring itu maksimal. Kalau udah kenyang, Fadil mau makan lagi nggak? Enggak kan? Kenapa mau makan? Karena belum nyetok. Di sini ya belum mentok. Kalau udah mentok, apa? Kayak botol di air tumpah, muntah. Makanya nggak boleh berlebihan dalam makan itu. Takut di sini udah kenyang, terus saja diisi air muntah keluar. Karena ada daya tampung yang maksim. Kalau di surga kita makan enak, nambah lagi, tambah ayam lagi, terus tambah lagi nasinya, tambah lagi ayamnya, tambah lagi, kenyang. Begitu, lapar lagi. Dah aja, gitu, lapar lagi, tambah lagi ayam, tambah lagi sate, makan lagi, itu. Lapar lagi, enak nggak? Maunya kenikmatan yang tidak terhingga. Kita paling banyak makan nambah 2 kali. Paling itu udah termasuk yang perutnya isinya banyak. Ya kan ya? Yang isinya banyak. Kafatil, wa Andika, ya kan? Bisa wa Fikri, ya kan? Bener nggak? Fikri. Nah, tapi jangan dikira yang kecil juga makannya banyak, ya kan ya? Contohnya siapa? Paris, ya kan? Nambah nggak Paris? Nambah. Nggak semua yang kurus makannya dikit. Kadang-kadang yang gemuk makannya juga dikit. Kadang-kadang. Nah itu surga disiapkan 2 surga. Bayangin. Bagi orang yang punya rasa takut sama Allah di dunianya. Makanya harus punya kita. Belajar dari kecil. Jujur dulu, takut sama orang. Takut sama guru. Takut sama orang tua. Lama takut sama Allah. Karena orang nggak punya rasa takut sama guru, sama orang tua, lama-lama nggak takut sama Allah. Ya, dari belajar kita. Nah, kalau salah takut.
Nanti lama-lama takut sama Allah. Apalagi kalau sudah punya pikiran kita muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Hidup kalau sudah merasa melihat Allah atau selalu dilihat oleh Allah, ihsan itu, maka aman hidupnya. Ya. Kenapa maling itu berani mencuri? Karena melihat nggak ada orang yang lihat. Dia mencuri di tempat ramai pasti digebukin. Benar nggak? Ambil motor di tempat ramai orang melek ya dia tangkap. Kenapa dia maling? Karena nggak merasa nggak ada yang lihat. Padahal Allah sedang melihat perbuatannya dia mencuri. Benar nggak? Nah ini kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah, maka sekalipun tidak dilihat oleh orang lain, dia akan hati-hati. Karena seakan-akan diawasi terus dilihat. Ya, orang kalau didampingi polisi terus, didampingi KPK terus, mikir mau korupsi, ya, karena merasa terlihat ada KPK, ada polisi, ada kejaksaan. Kenapa orang berani korupsi? Karena merasa dirinya awal itu aman, sehingga dia melakukan korupsi. Tapi sesungguhnya lebih penting adalah takut sama Allah. Karena Allah melihat di mana saja, kapan saja, baik dalam fisiri wal alaniyah, dalam kondisi sendirian, kondisi sepi, wal alaniyah, kondisi ramai, terang-terangan, Allah Maha melihat. Tidak bakal keliru. Kalau orang sudah punya khauf begitu, wah hebat. Ya, maka dijamin oleh Allah jannatan, 2 surga. Yang setiap satu surga atau kata sifatnya itu 2 bustan, 2 kebun yang sangat luas. Yang setiap satu kebun satu surga itu masih mi'atu amin. Jarak perjalanan 500 tahun. Sini Arab Saudi jalan kaki 7 bulan. Kemarin ada orang nyoba jalan kaki. Jadi silakan kalau ada yang mau nyoba, ya kan? Mau jalan kaki Arisi ke Mekah 7 bulan. Itu berhentinya kalau malam aja istirahat. 7 bulan jalan kaki. Ini surga luasnya kalau jalan kaki kurang lebih 500 tahun. Kayak apa luasnya? Arduhas samawati wal ard. Luasnya itu hanya gambaran oleh Allah dalam surah Ali Imran itu. Luasnya adalah surga itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu untuk gambaran yang sebenarnya adalah lebih luas dari apa yang digambarkan, dibayangin oleh kita. Sepanjang memandang surga itu 1 orang. Ya, jadi kalau kita di dunia ini punya RSS, rumah sangat sempit, sangat sulit, sangat, waduh, udah sempit banget dah. Mentok itu di rumah, jangan ya, kecil banget. Sabar. Kalau dia takut sama Allah, dia akan punya rumah tanah yang sangat luas, yang penuh dengan segala macam buah-buahan, dengan segala macam makanan. Duren, mau duren musangki, mau duren petruk, mau duren apa, semua ada di sana. Yang hari ini belum kuat beli, sabar. Benar nggak? Santri kan jarang makan duren, benar nggak? Kenapa? Bukan karena punya penyakit, tapi enggak punya duit. Mahal masalahnya. Dikasih bekal 200, jajannya duren, ya habis sehari. Ya kan, apalagi musangking harganya 500.000 satu duren. Nggak apa-apa, sabar. Ada kenikmatan lain yang Allah berikan walaupun hari ini belum dirasakan. Benar ya? Hari ini belum merasakan, kita nggak apa-apa. Ntar pada waktunya, insya Allah kalau sudah dewasa punya rezeki beli, nggak punya juga ya udah ntar kalau udah mati, ya kan ya, insya Allah. Karena udah dijamin pasti nih, siapa yang takut sama Allah baginya 2 surga, masya Allah. Dan setiap dalam pertengahan bustan itu darun min nur, ada cahaya, ada rumah yang dibuat dari cahaya, semuanya berderek. Mobilnya berderek, perempuannya berderek. Ya, masya Allah. Maunya apa? Ya Allah, pikir udah
Ya kan? Fikri mau apa? Pelayannya itu yatufu alaihim mildanum mukhalladun biaqwabi wa barika ka'sim mim ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain kamsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Di surga itu akan mengelilingi ahli surga wildan-wildan, pelayan-pelayan yang gesit-gesit enggak ngantukan. Ngantuk dulu, ya kan? Enggak ngantuk 24 jam enggak ngantuk, apalagi tidur. Melayani apa yang kita inginkan, yaitu fa'alim wildan mukhalladun. Mereka hidup akan dikekalkan oleh Allah selamanya segitu. Gak bakalan menua dia. Remaja-remaja yang segur-segur, gesit-gesit. Ya, kamu pernah makan di restoran? Hah? Yang mewah? Pelayannya. Gesit-gesit, seger-seger. Enggak nenek-nenek, kakek-kakek yang lama nganterin air doang. Ya kan? Cepet, cacat. Gesit. Ya kan? Surga lebih gesit. Dia nggak bakalan kesandung. Dia nggak bakalan tua. Dia 24 jam. Ya, full 24 jam. Melayani kita. Ya. Di sana yaitu walimenda mukhallan bi'aqwabi wa barika qasimim ma'in. Dia sambil bawa penampan-penampan. Yang di atasnya itu adalah minuman-minuman, makanan-makanan yang kita sukai. Ya Allah, pengenan datang itu. Gak pakai pesen, gak pakai digoreng dulu. Pengen makan nasi goreng spesial isi seafood dan rendang. Datang. Campur pete. Wah, datang. Bener nggak? Enak nggak? Nah, ujiannya berat, ya. Ujiannya berat. Padahal itu sudah siapkan, sudah ada ini. La yusaddauna wa la yunzifun. Bahkan ada minuman-minuman khamr di surga yang tidak memabukkan dan tidak memusingkan. Khamr di sini haram karena merusak fisik kita. Selain bikin pusing, bikin mabuk. Di sana khamrnya enaknya, ladzatul lisyaribin, menjadi kenikmatan bagi siapa saja yang minum. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan sesuai apa yang jadi pilihan ahli surga. Masya Allah, nikmatnya. Ya, siapkan semua buah-buahan yang dia sukai. Dia pengennya salak, hobinya salak juga ada, salak. Apalagi salak yang murah, ya kan? Tadi durian musangking, durian tetruk, durian hitam yang mahal kecil-kecil 500.000. Itu ada semua. Durian legit, durian kuning, durian macam-macam ada. Ya, apel, pisang Lampung ada nggak? Kalau mau disediakan sama Allah. Kalau di surga ada pisang Lampung sesuai. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang diinginkan, yang jadi pilihannya. Walahmi mimma yastahun, dan daging-daging apapun ada. Waduh, saya pengen bebek goreng ala Madura, banyak. Di sini sabar, kita jarang ketemu, ya kan? Karena apa? Mahal. Kalau tiap hari makannya yang bebek pagi sore, bangkrut. Bener ya? Sabar. Ya, nanti di sana. Saya pengennya sate kambing muda, ada. Walahmi, burung goreng, ada. Pecel lele apalagi, ya kan? Semuanya komplit. Itu Quran, bukan kata Abi. Walahmi mimma yastahun, dari semua daging yang diinginkan ada. Dari semua buah-buahan yang pilihannya semua ada. Itu dalam surga. Ini rumahnya mewah, tempatnya mewah, perempuannya banyak, ya. Tenang Zain, sabar, ya enggak? Ngaji yang rajin dulu. Itu dijamin kalau kita punya rasa takut sama Allah akan disiapkan itu. Tapi kalau enggak punya takut sama Allah, kita jadi hidup pembohong. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun.
yatufuna bainaha wa baina hamimin. Tiap hari hidupnya disiksa, tiap hari dibakar, tiap hari kasih minuman yang panas. Ya, nggak ada enaknya. Itu karena di dunia nggak patuh sama Allah, nggak ada rasa takut sama Allah. Mari kita dengan seperti ini, jadi kita tahu dan kita apa? Belajar amalkan terus sampai puncaknya kita menjadi orang yang selalu takut sama Allah. Belajar takut dulu. Benar, terus ya. Waduh, nggak sholat, tapi orang lain nggak tahu ini. Udah nggak sholat, jangan, Allah tahu. Waduh, tidurnya terlambat bangunnya. Kalau di rumah kalian ya kan, terlambat, nggak usah sholat, udah terlambat. Jangan, tetap. Nasya sholatan falyusolli idza dzakarha. Siapa yang tidur dia yang lalai, lupa, baru ingat dia sholat, bangun tidur, sholat. Segera, jangan tidak sholat. Ya, nah ini berarti dia punya rasa takut sama Allah. Orang-orang yang punya rasa takut sama Allah, insya Allah kelak disiapkan 2 surga yang setiap satu kebun itu, 2 atau 2 kebun itu disiapkan 500 luasnya, perjalanan 500 tahun. Bayangin, ya. Jadi nggak ada orang di surga itu kamarnya kecil, rumahnya kecil, tanahnya kecil, nggak ada. Kalau di dunia masih banyak RSSS, ya kan? Rumah sangat sederhana, sangat sempit, sangat sulit, sangat semua. Benar nggak? Di sana sangat luas, sangat lebar, sangat indah, sangat kebalikannya di dunia. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik kepada kita agar kita dibimbing menjadi orang yang terus belajar rasa takut kepada Allah, bisa mengamalkan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina hayyina syafiina karimina dzukhrina maulana Muhammad sallim radhiyallahu anhu sadatina sabi rasul ajma'in hamdan yafini amma yukafi mazida rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa malam mutaqabbala rizqan halala wasi'an mubarakah wa du'a mustajabah qalban khashi'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa li ikhwanina jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna la dzikrika syukrika husni ibadatik. Ya Allah, kami pada pagi hari ini, hari Jumat, setelah taklim, setelah sholat subuh berjamaah, kami zikir, doa, membaca surah Al-Kahfi, surah Yasin, Waqiah. Terimalah ya Allah supaya amal soleh kami ya Allah, bekal ibadah kami untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di hadapan-Mu ya Allah, dengan nikmat-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah kepada kami, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, para donatur kami, khususnya Pak Haji dan Mika yang memberikan tanah pondok ini. Ya Allah, panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diluaskan rizkinya semuanya ya Allah. Istiqomah dalam berbuat kebaikan dan ibadah hanya karena-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah, kumpulkan kami kelak dengan hamba-hamba-Mu yang solih, hamba-hamba-Mu yang abror. Bil khusus jumpakan kami dengan Rasul-Mu yang mulia untuk bisa mendapatkan syafaatnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf.
pada seluruh para santri dan seluruh yang menyimak mendengarkan taklim ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.